Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, tahun 2022 terbilang cukup tinggi. Terhitung sejak awal tahun 2022 sampai bulan Februari, sudah ada 6 kasus yang sudah ditangani jajaran Polres Inhil. Pada tahun 2022 ini, ada 6 kasus pencabulan anak di bawah umur yang telah ditangani jajaran Polres Indragiri Hilir, yang terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 1 kasus di Kecamatan Manda, 1 kasus di Kecamatan Congcong, 1 kasus di Kecamatan Batang Tuaka, 1 kasus Kecamatan Betembilahan, dan 2 kasus di Kecamatan Keritang. Dari 6 kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan 8 tersangka dan 2 tersangka diantaranya merupakan orang terdekat korban, yakni ayah kandung dan ayah tiri korban sendiri. Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dia Setiawan melalui Kasareskrim Polres Indragiri Hilir AKP Amru Abdullah bahwa 6 kasus pencabulan yang terjadi di 5 kecamatan tersebut, 4 kasus sudah ditangani oleh Polres Inhil dan 2 kasus ditangani oleh Polsek setempat. Apapun mengenai latar belakang, kebanyakan awalnya mereka itu dibujuk rayu oleh pelaku. Salah seorang pelaku adalah anak yang masih di bawah umur. Namun ada juga dilakukan oleh orang terdekat yang bersangkutan seperti ayah kandung dan ayah tiri. Ini bahwa benar memang saat ini Polres Inhil dan Polsek jajaran yang ada di Kabupaten Inhil itu sudah ada menangani kasus pencabulan, setidaknya sudah 6 kasus yang kita tangani pada saat ini. Nah, di sini perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwasanya untuk kasus pencabulan itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kita semua bersinergi antara satu dengan yang lain agar supaya sama-sama memperhatikan anak kita, adik-adik kita, agar supaya kejadian-kejadian seperti ini dapat diminimalisir. Dan saya himbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Inhil, apabila menemukan ataupun mengetahui kejadian seperti ini, untuk tidak takut-takut melapor kepada pihak kepolisian. Sementara para pelaku diketahui berinisial JI 36 tahun, JA 41 tahun, AR 40 tahun, ST 16 tahun, DE 31 tahun, AL 21 tahun, AR 30 tahun, AG 18 tahun. Telah dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Nur Afni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudaranya dan on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya Televisi bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Pucuk kuntum di tengah telaga, pucuk tumbuh hanya sedikit. Tahniah kami ucapkan atas on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya Televisi dari Riau Menyapa Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran Polda Riau berhasil mengungkapkan penimbunan solar oplosan di Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru pada Kamis, 7 April 2022. Polisi menemukan 30.000 liter BBM solar di gudang penyimpanan. Pengungkapan penimbunan BBM tersebut di tengah kelangkaan solar yang terjadi di berbagai daerah. Sebanyak 30.000 liter bahan bakar minyak jenis solar ditimbun di gudang FG Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis 7 April 2022. Menurut Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, pada hari Sabtu 2 April 2022, tim penyidik Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau menerima informasi tentang kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak berupa menirukan atau memalsukan bahan bakar minyak jenis solar. Gudang ini berencana memalsukan BBM jenis solar dengan melakukan oplas atau kolab antara minyak jenis solar murni dengan minyak mentah atau minyak jambi, yang kemudian dijual dengan harga bahan bakar minyak solar industri kepada perusahaan industri atau pabrik dan perusahaan di Riau. Kemudian, tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang diperoleh tersebut dan tim menemukan satu tempat penyimpanan BBM jenis solar milik FG. Saat dilakukan penggeledahan dan penggerebekan, petugas hanya menemukan satu orang penjaga gudang tersebut berinisial RM. Menurut keterangan pelaku, ia hanya ditugaskan untuk menjaga gudang tersebut dan akan diberi upah sebesar 500.000 untuk 1 minggunya. Sedangkan rekannya satu lagi yang ikut menjaga sedang off. Untuk pemilik gudang inisial FG kita tetapkan sebagai DPO. Pelaku disangkakan pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Adapun modusnya meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu. Pelaku melakukan oplas atau kolab antara BBM jenis solar dengan minyak mentah yang berasal dari Jambi, yang kemudian dijualkan dengan harga bahan bakar minyak solar industri. Ini akan kami sampaikan ekspos tentang pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas yang berhasil diungkap oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada kemarin hari Minggu tanggal 3 April 2002. Dari pengungkapan ini diamankan satu pelaku atas nama RM, pekerja sekaligus yang menjaga gudang ini. Kemudian barang bukti lebih kurang 30.000 liter minyak yang sudah dioplos. TKP di gudang inisial FG di Bina Widya Tampan ini dengan kronologis sebagai berikut tentang adanya kegiatan ilegal pengoplosan minyak jenis solar, minyak solar bersubsidi dengan minyak mentah berasal dari daerah Jambi. Jadi minyak tersebut dioplos di sini dengan komposisi tertentu sehingga kemudian menghasilkan seperti minyak solar yang tanpa subsidi. Ya. Mereka pelaku mengaku sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Saudara FR sendiri selaku pemilik gudang saat ini statusnya DPO, masih kita kejar.
kemudian hasil dari oplosan tadi mereka jual dengan harga itu deh, apa namanya? Dek. Ya. Harga yang tidak bersubsidi itu. Ya, harga industri lah. Oh ya, harga industri. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abi Budrasha, and as the representative of Indonesian's international students, I would like to say congratulations for the official international launch of Riau Raya TV and TV Ochu. Now, everyone can watch Riau Raya TV and TV Ochu wherever you are and whenever you are. And I hope these two channels fulfill their slogan, Dari Riau Menyapa Dunia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis 4 petinggi PT Vikasa Group dengan penjara 14 tahun dalam kasus investasi bodong. Para pelaku terbukti bersalah melakukan kejahatan perbankan melalui deposito promissory note yang merugikan nasabah sebesar 84,9 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis 14 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus investasi bodong Vikasa Group. Selain itu, Majelis Hakim menyita harta benda para terdakwa untuk membayar kerugian para korban investasi bodong di Pekanbaru. Amar putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Dahlan di Pengadilan Negeri di Pekanbaru pada Selasa 29 Maret 2022. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakini pelanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 1998, Jo Pasal 64 Ayat 1, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dahlan didampingi 2 hakim anggota menyebutkan menjatuhkan vonis Tian Salim dan Eli Salim. Selain itu, hakim juga menjatuhkan denda 20 miliar rupiah terhadap para terdakwa. Jika tidak dibayarkan, maka akan ditambah pidana penjara tambahan 11 bulan. Vonis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim menghukum para terdakwa dengan pidana penjara 14 tahun dan denda 20 miliar. Dalam fakta persidangan, Vikasa Group memiliki sebanyak 2.000 nasabah seluruh Indonesia. Di Pekanbaru, korbannya sebanyak 10 orang dengan total kerugian 84,9 miliar. Para korban diiming-imingi bunga sebesar 9 hingga 12% jika berinvestasi di Vikasa Group. Hakim juga sependapat dengan dakwaan jaksa bahwa produk promissory note yang ditawarkan para terdakwa dipersamakan dengan deposito bank. Perusahaan juga tidak mengantongi izin dari Bank Indonesia dan OJK dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut. Majelis Hakim juga menyita tanah serta beberapa hotel di Bali. Kami sangat puas dengan tuntutan hakim itu, Pak. Tapi kami mohon uang kami maunya harus dikembalikan semuanya. Itu sudah merugikan kami. Itu uang saya sudah saya kumpul-kumpul sejak saya lama. Padahal saya ditipu dengan begitu saja. Jadi saya tidak terima. Jadi kalau bisa uang saya harus dikembalikan seutuhnya. Memerintahkan barang bukti berupa sebidang tanah atas nama PT Bukit Cinere Indah seluas 460 meter persegi. Tanah atas nama PT Bukit Cinere Indah 463 meter persegi. Sebidang tanah PT 417 meter persegi. 1 unit hotel The Westin Resort dan Spa di Ubud, Bali, dan 1 unit hotel Renaissance di Bali, serta kantor. 1 unit rumah kantor atas nama PT Vikasa Group
dirampas untuk menggantikan kerugian para korban untuk dilelang dan dikembalikan sesuai nilai kerugian. Kemudian apabila ada sisa dikembalikan ke jaksa untuk tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.